Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaifa halukum ya abnai? Alhamdulillah. Hayakumullah bil afiyah. La'allakum bi khairin ala atmami sihhati wal afiyah. Baik anak-anak sekalian, barakallahu fikum. Ini adalah pertemuan pertama kita ya untuk pertemuan tatap muka dengan Abu Muhammad di pelajaran adab wal akhlak. Dan juga sekarang anak-anak kita akan langsung ya live untuk pelajaran ini untuk teman-teman kalian di rumah ya, untuk kalian pahami. Jadi anak-anak sekalian coba ikuti pelajaran dengan baik ya. Wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqul ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fid dars al-adab wal akhlaq. Ahlan wa sahlan marhaban bikum fid dars al-adab wal akhlaq. Wa qabla an nuwassil ad-dars, sebelum kita memulai pelajaran, Ustaz ingin kita semua mendengarkan sebuah ayat yang atau beberapa ayat yang berisi tentang bagaimana agungnya, bagaimana tingginya, mulianya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, kita dengarkan bersama. Nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hayakumullah, barakallahu fikum jami'an. Nah, antum kelas 9 ya, kelas 9 ya. Sudah punya buku semua tentunya ya? Ada bukunya sudah dibagi? Ya Allah, kenapa belum dibagi? Oh ya, nanti minta sama di TU kalau gitu nak ya. Baik. Ya, ada apa-apa kita pelajari di sini. Perasaan udah dibagi itu. Ada sebagian sudah dapat. Ah, ya itu dia. Betul. Tuhfatul Kiram, Syarah Bulughul Maram. Ya. Ya, terakhir anak-anak sekalian perhatikan, kita sampai pada hadis yang untuk kelas 9 1400 berapa nak? 1476 ya, 1476 ya. 1476. Nah, coba kita lihat dulu hadis ke 1476 tentang adab-adab ma min syai'in asqalu fil mizan ya, itu ya, ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluq ya. Ada? Sudah ketemu? Tuhfatul Kiram? Ya, ahsanta. Nah, Mas bukan nasi itu, Mas Muk Habibur Rahman, Masya Allah, kecintaan Allah yang Maha Rahman ya, kekasih Allah yang Maha Rahman, Habibur Rahman, barakallahu fiik, hayakumullah. Nah, mudah-mudahan dengan akhlak kita yang baik anak-anak semua, kita semua anak-anak kita menjadi apa? Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman ya. Barakallahu fikum. Nah, baik kita lanjutkan anak-anak pada hadis, coba lihat itu di buku sudah punya kitab, yaitu di hadis nomor 1477 sekarang nah ya. Nah, baik, tolong Anda Habibur Rahman dibacakan buat kita semua aja. Baca keras nah, baca keras nah. La wa an ibni Umar anhuma. Naam. Al-haya'u minal iman. Terus al-haya'u minal iman muttafaqun alaih. Masya Allah. Ya, ahsanta. Jadi anak-anak kalian perhatikan.
hadis ini sangat pendek nak. Ya, al-haya'u minal iman. Ya, rasa malu itu ya adalah dari iman, adalah bagian dari keimanan. Ya, yang paham yang Allahumma musta'an. Sebentar nak ya. Di sana kok tidak ada itunya ya. Sebentar. Allahumma musta'an. Sebentar nak ya, kita anu dulu. Kelihatannya ini tidak sinkron ini. Sebentar ya. Kenapa tidak sinkron seperti itu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada. Ya, baik. Nah, jadi Ustaz bacaan udah ya pada hadis yang 1477 ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman, al-haya'u minal iman, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ya, dan juga disepakati kesahihan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, perhatikan anak soleh semua. Jadi di sini hadis yang singkat ini anak-anak berisi bagaimana besarnya perkara tentang iman ini anak-anak. Bahkan anak-anak kalian sudah tahu kan apa hadis tentang apa itu? Tentang cabang-cabang iman yang 70 lebih atau 60 lebih ya. Apa itu? Siapa masih ingat hafal hadisnya? Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Nah, Hasan lanjutkan. Ahsan tabarakallahu fiik, barakallahu fiik. Anda ada mas bukan? Ardista barakallahu saparul kausar barakallahu fiik. Anda Ardista. Iya. Jadi anak-anak sekalian perhatikan anda Ian dan yang lain. Ya, anda siapa lupa nama di belakang itu, anaknya Ustadz itu dari Sumbawa. Tahu Sumbawa ke ya? Tahu Sumbawa balong saya. Siapa nama lupa Ustadz? Siapa namamu? Amru Abdillah. Ya. Ya Amru Abdillah. Nah, barakallahu fiik Amru Abdillah. Perhatikan. Jadi ini lihat nih. Sampai Rasulullah SAW ya menyebut di situ. Setelah disebut cabang iman yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, kemudian wa adanaha imatatul adza anit thariq, kemudian beliau katakan wal haya'u suhbatun minal iman, dan rasa malu itu adalah termasuk cabang iman. Bisa jadi nak itu adalah cabang yang kedua atau cabang yang ketiga dan seterusnya. Nah ya, begitu besarnya, tingginya, agungnya tentang masalah iman ini anak-anak. Dalam sebuah hal lain anak-anak, tidak ada iman orang yang tidak memiliki rasa malu. Betul malu dalam hal-hal yang kalau kita berbuat maksiat kepada Allah ya, kalau kita melakukan pelanggaran terhadap hududullah. Nah ya, jadi kita kalau melanggar kita memiliki rasa malu. Bahkan sudah hadis anak-anak begini Rasulullah menasihati kita semua anak-anak. Perhatikan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan gini nak, istahayyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian semua kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Ya. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lain, walhamdulillah nahnu nastahyi minallah. Alhamdulillah kami memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa dzak, bukan seperti itu. Yang maksud dengan haqqal haya, malu kepada Allah dengan rasa malu yang seperti itu adalah apa? Ahfadar ra'sa wa ma wa'a. Kalian menjaga kepala kalian ini, katanya Rasulullah, dan apa-apa yang dikandung di dalamnya. Nah, di kepala kita ini ada mata, ya, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung dan seterusnya. Ada juga kita ada otak kita, yang tempat kita untuk berpikir, menghayal dan sebagainya. Wal batna, dan kalian menjaga antah batal batna wa ma hawa. Ya, dan kalian menjaga perut kalian. Ya, dan apa-apa dikandungnya. Ya, jadi anak-anak kalian waskuril mauta wal bila wa ba'dal mauti wal bila, dan kalian mengingat apa-apa yang terjadi setelah kematian dan hancurnya tubuh kita anak-anak setelah kematian. Jadi al-haqqal haya itu anak-anak sekalian perhatikan. Ya, anak-anak siapa itu Habibur Rahman dan yang lain. Haqqal haya itu apa nih sebenarnya anak-anak? Yaitu itu kata Rasulullah. Jadi malu kepada Allah dengan sebenarnya itu adalah kita menjaga mata kita, menjaga kepala kita ini dan apa yang dikandungnya. Jadi kita jaga mata kita, jangan melihat yang haram. Jaga mata kita, jangan sampai kita dengarkan hal-hal yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, anak-anak semua sudah maklum apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat perempuan yang telanjang, tidak berjilbab, terbuka aurat sebagainya. Apalagi dunia internet zaman sekarang ini, anak-anak. Dijaga betul mata kita itu. Tahu rasa malu pada Allah, anak. Dijaga nih kuping nih yang ada di kepala kita ini. Jangan sampai mendengarkan musik-musik yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Paham tuh? Nah, itu baru benar-benar malu kepada Allah yang Subhanahu itu seperti itu katanya Rasulullah SAW. Dan mengingat kematian dan apa yang terjadi kematian dan hancurnya badan kita nanti. Jadi anak-anak sekalian, seapapun gagahnya kita ini anak-anak, ya, atau apapun banyaknya harta kita, semua akan hancur, semua akan kita tinggalkan semua anak-anak. Jadi kita hendaklah berbekal diri dengan iman, ya, dengan kita beramal yang solih, kita jaga diri kita, ya, Allah berikan kita panca indera ini yang sempurna ini anak-anak, dengan kita lakukan itu, manfaatkan nikmat itu untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh ya anak-anak Ian, Febrian, barakallahu fiik. Jadi anak-anak, jadi hadis ini anak-anak dengan singkat yang pendek ini seperti itu, nak ya. Subhanallah anak-anak. Baik. Nah, di sini ada sedikit syarah di sini pada hadis yang 1477, nak ya. Coba lihat, perhatikan. Perhatikan di sini, lihat nih. Ma yustafadu min hadwinal hadis. Ya, boleh dicatat, nak ya, dicatat, nak ya. Nah, dicatat. Ya, anak-anak di rumah juga dicatat. Nah, apa bisa kita ambil faedah dari hadis ini anak-anak? Perhatikan ini. Ya. Nah, bisa dicatat, nak ya, bisa dicatat itu. Al-haya'u minal akhlaqil hamidah fa innahu yamna'u sahibahu min irtikabil ma'asi wa taksir fil huquqil wajibati alaihi wa huwa syu'batun min syu'abil imani wal haya'u syar'iyyu kulluhu khairun wa huwa ghariziyun wa muktasabun wa qad jama'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam aw wa qad jumi'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam kilan nau'aini minal haya. Ya. Nah, ini disyarah sedikit oleh penulis di sini tentang ini. Jadi gini ya, Ustaz jelaskan sedikit ya. Jadi al haya'u minal akhlaqil hamidah. Rasa malu itu termasuk akhlak yang terpuji. Ya, ya dicatat nah. Rasa malu itu termasuk akhlak yang terpuji. Ya, dah dicatat. Kemudian penulis ini mengatakan fa innahu yamna'u sahibahu min irtikabil ma'asi wa taksiri fi huquqil wajibati alaihi. Dan sesungguhnya rasa malu itu mencegah, menahan orang yang memiliki rasa malu ini dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi malu yang benar tuh anak-anak adalah yang akan mencegah kita dari apa? Dari apa anak solih? Dari apa? Melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, ini juga wa taksir, juga mencegah rasa malu itu kita meremehkan, kita bermalas-malasan untuk ibadah, malas-malasan untuk sholat. Ya, Ian? Jadi begitu nah rasa malu itu. Lihat banyak sekali Allah berikan nikmat pada kita ini. Mata yang sempurna, dua mata, bisa melihat, bisa mendengar, makan yang enak dan seterusnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, malu dong kita. Malu kepada Allah. Dan bagi bermacam nikmat ini, tapi kita masih malas-malasan sholat, masih malas-malasan belajar. Sudah dimudahkan semua oleh Allah lewat internet, lewat apa semua kita belajar. Ya, ya. Cepat sedikit catatnya anak soleh, ya. Sudah? Barakallahu fiik. Nah, jadi rasa malu ini juga akan mencegah kita untuk bermalas-malasan atau meremehkan untuk melaksanakan hak-hak yang diwajibkan atas kita, seperti sholat, termasuk menuntut ilmu ini anak-anak soleh sekalian. Dan juga rasa malu ini adalah wahwa syu'batun min syu'abil iman, dan dia adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan, sebagai yang Ustaz sebut tadi di awal. Wal haya'u syar'iyyu kulluhu khairun, dan rasa malu yang syar'i, maksudnya sesuai dengan syariat itu anak-anak, semuanya adalah kebaikan. Ya, wal haya'u syar'iyyu kulluhu khairun, dan rasa malu
yang syar'i itu semuanya adalah kebaikan. Atau terlalu cepat Ustaz ngomong, nah? Ya, bisa ditangkap. Ya, baik, barakallahu fikum. Nah, jadi dan rasa malu yang syar'i semuanya adalah kebaikan. Kulluhu khairun. Baik, hayakumullah. Nah, wahwa dan rasa malu ini anak-anak dan makhluk ini anak soleh semua ada dua. Jadi rasa malu itu ada dua. Perhatikan baik-baik. Catat nih. Dan rasa malu itu ada dua. Ada yang ghariziyun, ada yang muktasabun. Ada yang sudah secara fitrah atau naluri orang tuh punya rasa malu, dan juga ada rasa malu yang bisa diusahakan, diupayakan. Ya. Jadi akhlak ini akhlak malu ini bisa ada secara gharizi, ya secara insting atau nalurinya orang tuh sudah punya rasa malu. Kalian tahu anak-anak, seorang sahabat atau ustaz bertanya, ya? Ustaz bertanya, insya Allah akan dapat hadiah dari ustaz. Siapa yang bisa jawab? Ya, anak-anak di rumah juga, ya. Tapi jangan jawaban kalian, tapi jangan diminta jawaban sama orang tua kalian, ya. Tapi kalian jawab dari kalian sendiri. Nanti di WA Ustaz, kirim WA. Siapa sahabat yang malaikat pun malu pada dia? Lah, angkat tangan kalau jawab Ya, Arista gimana? Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik Arista, barakallahu fiik. Ya, nanti begitu dapat hadiah pensi pena dari Ustaz ya. Nanti Ustaz minta dulu di kantor ya. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Ya, jadi anak-anak di rumah sudah terlambat kali ini ya, karena anak-anak di sini langsung jawab soalnya nih. Jadi anak-anak Artista Saparul Kausar yang sudah menjawabnya bahwa seorang sahabat yang malaikat pun malu kepadanya, yaitu siapa? Yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, menantu Rasulullah SAW yang juga mendapatkan beliau bergelar Dzun-Nurain. Jadi mendapatkan dua cahaya karena dua putri Rasulullah dibuat istri oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hayyakumullah. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan dikit anak-anak. Sudah sampai jam berapa sekarang? Belum kan? Nah, lagi sekitar 10 menit lagi ya, nanti untuk tanya jawab ya. Baik. Dari yang Ustaz jelaskan ini anak-anak soleh semua, adakah yang ingin kalian tanyakan? Ya? Tidak ada. Tidak ada? Jelas semua? Hayakumullah. Nanti kalau Ustaz tanya lagi bisa jawab ya insyaallah ya. Kalau ada ujian nanti. Oke. Nah, coba Ustaz tanya Ian dulu. Rasa malu itu ada berapa? Ada 7. Ya? Ada 7? Iya, jangan lihat bukunya dong. Nanti kalau ujian gak boleh lihat buku. Ada rasa? Ada berapa rasa malu? Ya? Ada 10? Ada berapa? Ya, siapa? Oh, ada 2, ya. Goriziun. Muktasabun. Iya, muktasibun atau muktasabun. Barakallahu fiik. Iya, ahsanta. Barakallahu fiik. Ya, seperti juga anak-anak yang mau jawab. Ghariziyun dengan muktasabun, ahsanta. Iya. Jadi malu itu atau akhlak yang baik itu secara umum anak ada 2 itu Jadi kita bisa kita bersopan santun ya, itu secara ghariziyun juga ada, atau kita memiliki rasa tenang ya, kita bisa tenang, sopan itu, tenang itu juga itu adalah akhlak yang mulia ya, tidak terlalu al-hilm wal hana dalam hadis yang lain itu tentang al-asja itu Jadi di Rasulullah memuji dia, inna fika khaslataini, ada 2 perkara atau 2 akhlak yang padamu dimiliki kamu yang Allah waktu itu, tapi ini jibil atau ini ghariziyun, yaitu al-hilm wal ana. Jadi dia punya rasa sopan santun dan juga tenang dia dalam di dalam dia bersikap dan apa, jadi tidak tergerasa gerusu, tidak keburu-buru dan sebagainya. Kalau berbicara dia tenang ya, kalau dalam dia memberikan pendapat dan tenang berbicara dan sebagainya. Jadi dia tenang. Nah, ceritanya itu kalau tidak hilaf Ustaz, dia waktu itu dia waktu datang itu mereka dari Yaman kalau itu nah yang lain itu langsung begitu datang sampai langsung bertemu Rasulullah SAW. Sedangkan Sabri tidak, dia cuci muka dulu, dia berwudu dulu, dia rapi dulu dirinya, baru dia menghadap Rasulullah dalam keadaan yang sempurna ya, dalam penampilan yang bagus gitu ya, sudah pakai harum rapi dan sebagainya. Jadi seperti itu jadi kita tenang ya.
Nah, itu salah satu dari akhlak yang gorizi namanya. Jadi yang sudah jibil atau jibiliyun. Jadi sudah yang Allah jadikan seperti itu. Bisa juga kita upayakan, kita belajar, berusaha untuk berakhlak seperti tenang, ya, tidak terburu-buru dan sebagainya. Sama seperti ini juga, nah. Akhlak seperti ini, nah, ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, sebelum ke Ustaz lanjutkan lagi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin, nah, ya, silakan. Masih ada 10 menit waktunya. Ya, silakan bertanya. Jelas semua tadi ya? Hayyakumullah. Ada Ustaz tanya pagi Ananda Amrul Abdullah, tahu semua lagi ya, balong saya. Coba. Labuan Haji. Hah? Oh, dari Labuan Haji. Oh, orang Lombok Timur. Side. Oh, antum. Siapa nama antum? Siapa lupa? Rozi. Oh, Rozi tahu semua. Wah, Masya Allah. Saya manjang langsung bawa nih. Saya manjang. Nah, malu dia, berarti malu dia. Itu karena termasuk nggak boleh kan pacaran ya? Iya, barakallahu fiik. Iya. Ngerti nggak Ian? Ngerti nggak saya manjang kan? Oh, nggak ngerti. Siapa pacarnya di Sumbawa? Baik, lanjut. Nah, ayo anak, coba usah bertanya pada Ananda Rozi. Rasa malu yang sebenarnya itu tadi apa? Siapa yang bisa jawab? Rozi dulu. Rozi dulu, ya. Ya, lah istahayu minal hayy haqqal hayat tadi loh. Dalam panjang. Ya, coba anak Amrul Abdullah, coba. Ya, lah. Dalam hadis itu loh, manakah rasa malu sebenarnya itu sebagai yang dijelaskan Rasulullah dalam hadis tadi Ustaz sampaikan tadi? Ya. Al istihya'u minal hayy haqqal hayat an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wa an tahfadhal batna wa ma hawa wa antazkural mauta wal bila, ya, wal bila. Jadi rasa malu seperti anak-anak adalah apa? Kita menjaga kepala kita dan apa-apa yang dikandungnya, ya, yang ada di dalamnya, dan juga kita menjaga perut kita dan apa-apa yang dikandungnya, dan juga kita mengingat kematian dan hancurnya badan kita setelah kematian itu, ya. Ayakumullah. Jadi kalau kita sudah itu tuh baru kita betul-betul bisa melaksanakan itu, maksudnya kita betul-betul malu kepada Allah dengan rasa malu sebenarnya. Karena kalau kita ingat mati, nggak akan berani kita berbuat maksiat, ya, kan begitu, iya kan? Kalau kita tahu ini adalah nikmat dari Allah, tidak berani kita lihat yang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak berani kita pakai kuping kita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, barakallahu fikum. Ya, ada pertanyaan lagi, Anak Solih? Tidak ada? Kalau gitu kita lanjutkan 2 hadis ya untuk hari ini. Baik, ya baik. Ya, lagi 8 menit. Masihlah ada ini. Tapi mungkin untuk pekan depan kita lanjutkan lagi, no, ya. Ya. Ya, insya Allah mungkin untuk hadis ke 1478 ini kita lanjutkan pekan depan insya Allah taala, no, ya. Barakallahu fikum. Biar satu hadis saja. Baik. Baik, sebelum kita akhiri, sekali lagi saya bertanya, adakah yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Mari silakan Anak Solih. Ya, tidak ada. Hayyakumullah. Baik, kalau gitu kita akhiri pelajaran kita atau majelis kita ini, majelis ilmu kita ini, ya, dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana aqul hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.